Makanya aku nggak akan bisa pakai Mak Betty seterusnya sampai udah tua. Umur 40 kan udah keriput, aneh juga kalau anaknya juga udah keriput kan. Yang mana kan aku sendiri itu. Iya. Makanya ya paling sekarang kan masih anak 2 tahun ya. Tapi sekarang ya? Baru satu ya? Baru udah 2. Oh, udah 2. Udah 2. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri pensiun pengen umur 40-an lah. Kayak gitu. Tapi balik lagi kalau anak udah bisa melarang jangan pakai daster, ya udah aku berhentiin. Aku ngikut apa kata anak. Oke, kembali lagi ke bertahan di industri teman-teman, dan bintang tamu kali ini itu sempat mengalahkan keunggulan Rintik Seduh di chart Spotify. Di mana Rintik Seduh sangat sulit sekali untuk digeser. Tiba-tiba digeser oleh manusia satu ini. Langsung aja kita sambut, ini dia Arif Muhammad. Hei Bang Kemal. Yoi, luar biasa. Dan Arif ini terkenal dengan Mak Betty sebenarnya. Betul Tapi kali. gimana perasaannya Arif bisa menyingkirkan Rintik Seduh? Sulit loh nyingkirin Rintik Seduh loh. Udah berapa dukun komenkan ya? Enggak. Dukun Medan ya. Dukun Medan. Bangsat juga ya. Tapi sebetulnya itu karena algoritma Spotify kita nggak tahu ya Bang ya. Maksudnya kayaknya itu pendatang baru tuh lebih diutamakan bagi mereka. Terus banyak yang ngedenger terus tiba-tiba ya udah naik, dan dipikirin kontennya juga sih. Kalau nggak salah ya menurut aku. Nah, konten sketsa tuh cuman aku kayaknya di Spotify. Kayaknya. Baru pertama, iya benar. Sepertinya ya. Karena yang lain kan formatnya yang emang podcast aja. Tadinya kan awalnya itu si Spotify ini audio doang kan. Betul. Audio terus habis itu makin kesini udah masuk video. Dan akhirnya Mak Betty ini termasuk salah satu yang bersketsa. Karena tadinya kita cuma ya podcast aja, ngobrol-ngobrol gini aja gitu loh. Jadi pas ada Mak Betty, ada sketsa nih. Berarti kemarin sempat ngomong sama anak mendoan dari Surabaya, kayaknya kalau Mak Betty aja sudah masuk, tidak lama lagi mungkin ada Baim. Wow. Sudah siap itu dengan Spotify, ada yang ngeprank. Kenapa disama-samain sama itu ya? Iya, tiba-tiba udah mulai ada masuk, dan kita tergeser. Mungkin nanti akan ada yang kami pamit dari Spotify. Udah mulai tuh. Karena udah formatnya gitu, Rip. Kami pamit dari Spotify, minggu depan muncul lagi. Ya kan mau gak mau gitu loh, Rip. Iya, cuman beda dong Bang. Aku juga kan, maksudnya kan kontenku kan komedi, bukan Bagus, artis lucu. yang dari yang udah ada namanya kan. Ya Iya, konten creator juga kan. Ya nggak bisa disamain lah. Gak bisa, bener. Dan Arif memang menurut gue juga ya teman-teman ya, salah satu konten creator yang jujur aja nih Rip ya. Konten creator kan di zaman sekarang udah banyak banget ya. Beda sama yang mungkin di eranya dulu Chandra Leo atau Agung Hapsa gitu ya. Yang bisa dihitung pakai jari lah. Iya. Sekarang mungkin punya teknik editing yang bagus, kamera yang bagus. Betul. Gitu. Makin kesini kan kadang-kadang itu gue pernah ketemu kayak tiba-tiba followersnya jutaan, kayak siapa nih orang gitu loh Rip. Maksudnya kayak ini siapa ya nih orang ya gitu. Tapi pas termasuk lu tuh, wah ini ada nih Mak Betty gini-gini. Baru gua tonton tuh kontennya. Ternyata maksud gua tuh gini, banyak orang tidak bisa acting jadi banyak orang, intinya gitulah. Dan gua ngerasa bahwa wah anjing respect banget, ternyata ada content creator yang lu bisa jadi apa aja di satu frame gitu ya. Lu bisa jadi yang lakinya, bisa jadi yang ceweknya, bisa jadi neneknya, bisa jadi bapaknya. Bisa jadi lontinya juga. Bisa semua. Bisa open BO juga Mak Betty ya langsung. Kayaknya kalau open BO Mak Betty yang bayarin itunya ya. Gitu ya. Tapi memang gue kayak wah anjing, gue respect banget gitu loh. Dan proses kreatif menjadi Mak Betty itu kan nggak gampang ya Rip ya. Iya. Nah itu gimana sih sebenarnya, kalau mungkin lu juga pernah cerita yang di lain. Cuma kalau gue anggap aja gue belum tahu, sama penonton gue belum tahu gimana sih proses kreatifnya menemukan Mak Betty ini gitu. Waktu di zaman 2013 tuh Bang, waktu aku merantau di Dubai kan. Serius itu? Serius, dan aku jadi housekeeping dulu. Di Dubai? Di Dubai, jadi housekeeping, kangen dengan bahasa Medan. Oh iya. Terus aku punya roommate tapi orang Bangladesh.
agak males kan ngomongnya kan pakai bahasa Inggris terus gitu, kangen dengan bahasa Medan. Aduh, homesick lah 6 bulan di situ. Ada HP, ya udah aku bikin aja tuh, inget sama tetangga yang dulu tuh kalau marahin anaknya kayak mana di pagi hari nggak mau berangkat sekolah, itulah alarm pagiku. Ketika waktu aku di sana kok kangen kali yang rasa-rasa annoying pada saat itu gitu. Ya udah aku bikin kayak mana karakter mama Medan sama anaknya. Dan relate juga di kaum milenial pada umumnya orang Medan. Mamaku kayak gini nih, mamaku kayak gini. Repost dari Instagram dulunya. Masih durasi 15 detik. Pokoknya masih zaman-zaman GGS lah. Ten. Kayak tapi GGS juga 2013 sih. Duluan kau berarti karena emang gimana ya? Kan zaman itu 2013 itu kan zaman gua lagi mulai stand up juga ya. Gua Boris tuh angkatannya 2012 kan gua Boris tuh. Oh iya, abang angkatan berapa ya? 2, Soci 2. Aku malah taunya abang tuh bukan anak stand up. Dari GGS itu. Dari GGS itu kan? Dari GGS itu. Iya memang salah pergaulan itu. Aku enggak lah, bercanda itu teman main semua ya. Cuma memang kan kalian pada saat itu tuh bintangnya kali di YouTube, Bang. Iya. Maksudnya aku tuh udah ngedownload Instagram tapi belum terjun ke YouTube. Tapi Instagram udah. Cuman aku taunya memang dari GGS itu. Ya, ada Bang Yonglex, ada Jovi Andovi, Arab. Si Arab. Wah, Dika. ini nih bintang-bintang di YouTube-nya nih, gitu. Ih, pada masanya ya. Udah keren kali. Keren kali emang itu. Tapi jujur Bang, waktu aku kan pergi pergi ke hotel kan kita 30 menitan pakai shuttle bus. Ya. Lagu Clan itu terus lu puter pakai headset. Di hotel dari mana ke mana itu? Dari apartemen aku, maksudnya dari mes aku ke hotel Abu Dhabi kan ada shuttle bus kan 30 menit. Itu terus kuputerin. Enak memang. Iya emang lagunya emang aduh ya memang itu juga apa ya pada masanya emang diomongin semua orang lah ya. Tapi seru Bang pada masa waktu itu. Iya kayaknya memang seru kalau berkaryanya tuh kayaknya apapun yang kita buat itu laku. Iya bisa dibilang kayak gitu. Pesaingnya juga belum terlalu banyak lah sebenarnya kan. Sekarang kan udah industri semua ya. Sudah jadi industri kan pamit Jovian Dovinya sampai saking jadi industri udah pamit aja gitu ya. Cuma memang waktu GGS itu kan Ata belum nge-YouTube tuh. Bener. Ricis belum. Iya. Nah Nah setelah itu. Kalau Ricis tuh aku taunya malah memang dari Instagram. Rame-rame ada itu Om Tolelet Om ya. Iya telolet. Di pinggir-pinggir jalan dianya. Bener, tapi memang kalian awal-awalnya memang Instagram dulu ya. Kayak lu aja di 2013 Instagram dulu. Sampai apa segala macam. Sampai tadi yang lu bilang kangen sama emak-emak Medan. Kan gue kan Suci 2 ya sama Boris ya. Boris Bokir ya. Terus habis itu ada komika Medan lagi Babe Cabita. Banyak komika, Jegel aja tuh Suci 6 lah. Jadi ada Babe dulu. Kalau Bang Babe pertama berarti? Suci 3 dia. Oh Suci 3 berarti Suci di bawah 3. Abang berarti ya? Iya di bawah. Yang pertama siapa Bang? Yang pertama tuh Ernest Prakasa, Rian Adriandi. Kalau Bang ini siapa Pamungkas? G Pamungkas. Sama itu Suci, gua juga Suci 2 juara satunya. Terus Boris juga di situ. Nah, jadi setiap kali dengar komika Batak itu pasti selalu ada jokes tentang emak-emak. Selalu kayak wah emakku tuh pasti ada kayak gitunya lah. Iya. Boris mau itu Babe selalu ada jokes emak-emak. Makanya begitu ada Mak Betty kayaknya merepresent emak-emak Medan gitu ya. Iya perwakilan dari emak-emak Medan. Apalagi emak-emak Medan yang susah kan. Banyak kali problemnya Bang. Banyaknya apa aja tuh biasanya tuh? Contohnya kayak uang belanja, Iya. gak dikasih sama lakinya, udah jadi marahan sampai seminggu. Gara-gara anaknya sakit, Ya. banyak minum es, kau udah miskin, sakit, makanya minum es aja kau gitu. Tapi orang kaya kan, oh sakit, ayo ke dokter kita gitu kan. Makanya kok anak-anak yang susah itu jangan minum es, nanti sakit, nggak ada lagi duitku gitu-gitu. Langsung kan. gitu ya. Iya, langsung terbebanin. Dan emang in real life-nya orang tua di Batak seperti itu ya Rip ya. Tipikalnya ya. Iya, beberapa lah, maksudnya nggak kebanyakan ya. Iya, Hampir rata-rata kok ke tetanggaku yang kuliah tuh memang seperti itu. Gitu. Karena ada dulu gue pernah di bertahan di industri juga ngobrol sama Bang Valentino Simanjuntak, kan dia Batak tuh. Emang kalau di keluarganya Bang Valen ini keluarga Batak yang keras ya, yang kayak harus jadi pengacara beneran jadi pengacara, nggak boleh jadi apa-apa gitu. Dan apalagi Bang Valen harus
jadi orang sukses tapi dia malah jadi supporter bola gitu loh. Supporter bola, komentator bola. Itu kan udah bentrok sama culture keluarga Bataknya dia. Iya. Bingung kan keluarganya mau pamer juga, maksudnya dalam pengertian ngomong kayak kan biasa orang-orang kalau di Batak kan kalau di film Ngeri Ngeri Sedap pada kelapo semua minum-minum, oh anakku nih jadi ini, anakku nih jadi ngebanggain ini. Ngebanggain ya. Kan, sampai kadang orang tuanya tuh rela ngejual ladang dia untuk prestasinya, malah apa yang diharapkan orang tuanya itu nggak tercapai, malah anaknya jadi komika contohnya kayak gitu. Iya benar. Di sisi lain tapi ternyata mereka berhasil gitu. Makanya kalau kebanyakan orang Batak tuh ya udah straight aja bang, kau harus jadi ini, kau harus jadi itu gitu. Nah lu gimana tuh, kan sekarang lu aja bekerja di bidang ini kan, yang dimana apalagi sebenarnya Mak Betty dalam tanda kutip menjadi perempuan lah gitu. Bener. Itu gimana tuh, ada konflik gak tuh sama keluarga? Nah gimana tuh? Karena gue tahu banget bahwa keluarga Batak ini tuh kalau based on cerita teman-teman itu memang tipikal yang tadi lu bilang kayak strict aja emang. Kalau pengacara ya pengacara gitu. Iya, nggak usah macam-macam. Jangan kau macam-macam anjing, gitu kan. Iya, udah kau lurusin aja itu. Udah capek aku biar kuliah kau gitu. Nah kan. iya benar. Itu gimana? Ada konflik gak tuh sama itu tuh Rip? Tapi sebetulnya kalau bisa dibilang aku bukan orang Batak ya bang, lebih Jawa Melayu karena udah lebih di Sumatera itu ya udahlah orang Melayu, orang Jawa itu udah kayak kultur si Bataknya juga udah sering lengket juga kan sama kita gitu. Kayak Bang Jegel lah, orang Melayu. Oh iya, Jegel soalnya bukan Batak ya? Bukan, tapi ya kita tahu apa kehidupan orang Batak gitu. Karena teman-teman kita juga banyak kan. Dan dialognya juga hampir sama. Nah, pada saat itu tuh jujur dimarahin mamaku aku bang. Oh. Langsung ditelepon karena mama aku kan juga agamis ya, maksudnya ya straight mengetahui tentang agama gitu. Sampai dia bilang, aduh nggak boleh kau nakku pakai jilbab gitu, nggak bisa. Paling pakai, aduh janganlah. Nah biasanya tuh aku kalau selama aku di Dubai sana transfer dia sebulan itu sekitar 15 juta kan. Berarti mahal banget ya? Mahal juga ya? Gajinya sebulan segitu bang. 15 juta? 15 juta. Jadi housekeeping itu? Housekeeping service associate masih pada saat itu. Makanya aku kejar aku ke sana. Dulu kan pengen memang mau nyari duit banyak kan. Kuliah gak tapi Rip? Kuliah di 3 perhotelan. Di Medan? Di Medan perhotelan. Oh. Makanya bisa ke sana. Oh iya benar-benar. Begitu. Terus? Ya udah. Nah tiap bulannya 15 juta. Terus Instagram udah berkembang nih. Mama aku kan juga kan ya mama kampung nggak pandai main HP bang. Sampai sekarang juga mama aku taunya cuma ngangkat telepon sama matiin aja. Boro-boro video call ya. Bener. Iya. Nah kalau WA pun minta bukain adik aku terus nggak bisa ngetik. Pakai voice note. Selalu. Nah jadi pada saat itu tuh dikasih tahu sama sama adik aku. Iya. Tengok nih mak Bang Arif tapi videonya lucu loh. Ini persis kayak mama nih. Langsung ditelepon dia bang. Bukono begini. Ya aku bilang suntuk aku di sini mak, kangen dengan bahasa Medan aku bilang kayak gitu. Inilah lampiasan aku biar nggak capek kali kerjaku. Iya tapi nggak bikin video gitu juga bang. Katanya apalagi aku pakai tank top, pakai gitu kan. Nah pada akhirnya Instagram udah naik tuh kan. Ya. Nah per bulannya kok bisa transfer 30 juta atau 5 pokoknya lebih dari 15 juta lah. Akhirnya dia nanya, kenapa nih kok lebih? Itulah dari bikin pakai jilbab tadi mak, pakai tank top. Oh ada duitnya kata dia. ada endorsan itu. Oh kalau bisa mama ngasih saran pakai daster mamanya itu, jangan pakai kaos. Jadi ngasih saran ya, jadinya nggak. Tapi itu persis sama cerita gue juga nih. Ini buat yang lagi nonton juga, gue kadang-kadang suka cerita ini juga ya. Kan gue juga besarnya bukan di Jakarta ya, besarnya di Kalimantan Timur kan. Berarti which is kita berdua bukan orang ibu kota lah ya. Bener. Nah merantau ke Jakarta gue, dan tadinya harusnya ke teknik informatika malah jadi seniman kan. Jadi stand up komedian apalagi. Itu awal-awal itu berantem sama orang tua tuh. Oh gitu, karena keinginan orang tua gak tercapai. Ya karena pengennya kan IT. Kan keluar, wah gak sanggup gue IT, ternyata otak gue gak nyampe di, wah IT sulit banget guys, sulit banget. Gue akui sulit banget. Algoritma pengobram, wah itu sulit banget. Kalau misalnya abang jadi IT bisa jadi hacker juga ya. Ya enggak ya kan itu beda, mungkin ada cabang-cabangnya lah gitu. Tapi begitu ini jadi seniman stand up comedian sempat dimarahin lah. Intinya dimarahin gitu-gitu sampai akhirnya masuk TV itu, Kompas TV. Pas masuk TV ternyata teman-temannya nyokap gua itu pada seneng nonton stand up-nya. Jadi pas gua balik ke Kalimantan pada minta foto. Nah disitulah momen akhirnya berdamai sama orang tua. Oh ternyata terkenal anakku ya gitu loh.
Sama kayak tadi, maksudnya yang awal janganlah kayak gitu. Apa nggak ada duitnya itu, mau jadi apa komedian, mau ngapain sih gitu. Bener. Tapi begitu masuk TV terkenal main film langsung pas pulang, wah ini anak saya nih Bu, anak saya gitu. Bangga ya. Bangga ya, ada momen gitu ternyata Rip ya lu ya. Ada, bahkan kayak dia bilang udahlah kerja aja bagus-bagus, kejar cita-citanya jadi manajer housekeeping kayak gitu. Ya udah, aku kepikiran pada saat itu juga sebelum aku mengenal dunia Instagram lah ya Bang, bisa dibilang bikin-bikin video kayak gitu, ya tua-tua di hotel aja jadi hotelier gitu. Tapi sini-sini tiba-tiba jadi ya seniman juga, pertunjukan seni yang aku tayangin itu kan, dan aku juga bisa ngomong ke mamaku takut belok Bang, akunya karena berperan seperti itu. Terus belum nikah tuh ya pada saat itu ya? Belum nikah bener, dan baru diputusin juga. Oh ada galau. Ada galau. LDR berarti ya? Bener, dan perempuan ini yang 3 tahun juga udah lama, mama udah kenal kan. Terus orang Medan, mama juga udah tahu kalau aku tuh udah putus sama dia. Ini kenapa anak aku tiba-tiba pakai jilbab ini, kan ada takut kan makanya. Iya. Terus aku bilang sama mamaku, nyantai, Arif tetap seperti Arif yang mama kenal, aku bilang gitu. Ini yang Arif tunjukin adalah pertunjukan seni yang mana tuh satu orang bisa memerankan beberapa karakter kayak gitu. Acting ya jatuhnya ya. Iya, tapi terus sini ya aku buktikan Bang dengan hal itu. Nah, pada saat aku pulang ke Indonesia pertama kalinya itu selama udah 3 tahun di sana. Tahun 2016 berarti. Nah, rame semua rumah Bang. Anak-anak sekolah pulang sekolah pada ke rumah minta foto. Oh iya jadi, ya? Iya, jadi di kampungku tuh bahkan itu pulang sekolah, pergi sekolah pun mereka singgah dulu ke rumahku. Oh. Namanya juga orang kampungan Bang. Dan orang tuh Mak Betty tahu kalau orang Binjai pada saat itu. Nah di situ udah pada rame kan, ya mama makin seneng dong. Ya seperti yang kayak mama Aung bilang, ini tuh anakku kalau belanja suka pamerin, anakku sekarang enak lah ya Arif sekarang Yus. Mamaku kan namanya Ius, udah terkenal di Dubai sana bla bla bla, banyak minta foto, saudaraku ngefans sekali loh gini. Jadi ada rasa kayak oke, berarti ini yang dia tunjukkan kayak gitu. Iya, dan akhirnya kerja keras lu itu untuk create konten Mak Betty ini berhasil lah ya. Peran ini karena memang kembali lagi ketakutan orang tua itu adalah jangan-jangan ngondek nih, belok nih, dan ternyata enggak, itu cuma peran aja ya, namanya juga seni peran ya kan. Bener. Jadi mau nggak mau, bahkan di situ juga sekarang konten lu aja lu kadang-kadang jadi cowoknya juga, terus jadi yang Mak Betty-nya juga, terus jadi siapa itu kan akhirnya bermain peran aja gitu ya. Cuma ada pernah belajar acting apa itu tuh inspirasinya jadi banyak karakter dari mana Rip? Nggak ada belajar acting Bang, jauh kali kan dari housekeeping perhotelan, kuliahnya bisanya jadi kayak gitu. Makanya aku suka merhatiin orang kalau ngomong, kalau bicara kayak orang baru kayak gini kan, abang gak yang ngomong segala macam. Kayaknya bisa dibikin karakter nih, apa ini ya gitu. Makanya gitu ya? Semua karakter yang udah tercipta 33 karakter sekarang itu tuh nggak semata-mata yang aku bayangin, aku mau bikin kayak gini lah, aku nanti karakternya seperti ini, enggak. Tapi 33 karakter itu adalah orang yang pernah aku lihat, yang mana itu adalah tetanggaku semua. Oh gitu ya? Contohnya Wak Keling, memang ada Bang tetanggaku kayak gitu. Ada begitu? Memang ada, orang yang memang hitam dan juga keriting. Masalahnya tapi dia orang Jawa, kalau di tempat aku orang Batak aku bikin. Oh jadinya dirubah aja ya? Tapi gaya ngomongnya tuh ada seperti itu. Kayak Wak Selu juga ada ngomongnya seperti itu, lambat. Lambat gitu ya? Tapi gak selambat yang aku bikin di video. Kalau yang bad boy itu siapa yang bad boy? Yang bandel itu Joshua. Joshua ya? Anak ketua. Ada tuh? Pada umumnya Bang, kalau di Sumatera ya, anak-anak ketua organisasi memang selengean. Karena ngandalin gitu. Orang tua. Anak ketua nih gitu-gitu ya, ada kan. gitunya kan? Ada. Iya, makanya semua orang juga dia anak ketua organisasi ini loh, bahaya nih. Makanya kasih busung dada aja biasa kalau anak-anak ketua di organisasi, terutama di Sumatera kayak gitu tuh. Oh jadi dari observasi lihat orang-orang sekitar, tetangga, ini jadiin karakter, terus abis itu lu implementasikan aja jadi karakter, jadi versi Arif Muhammad gitu ya? Bener. Oh gitu. Kalau Betty sendiri aja itu adik aku. Sebenarnya? Sifatnya kayak gitu. Selengek-selengek males-males, sok-sok imut, maksudnya sok jaim. Maksudnya kita kan, aku jadi keluarga aku juga nggak berada ya. Iya. Maksudnya ya pas-pasan lah. Nah, ya Betty itu kan mempunyai karakter yang manja-manja jijiin Bang. Udah miskin, manja-manja jijiin kan kayak
nggak pantas sekali gitu, sadar diri lah harusnya. Kau udah miskin jangan manja anjing, contohnya kayak gitu kan. Manja-manjaan hanya untuk orang yang udah kaya gitu. Nah itu Betty itu terinspirasi dari adik aku, tapi kalau mamanya dari tetangga aku yang selalu bising. Oh iya. Di samping rumah gitu. Jadi aku combine aja. Combine ya, dan akhirnya bikin meng-create karakter, dan sekarang lu udah punya tim untuk development karakter ini terus-terusan ya. Iya sebenarnya tapi Mbak Betty udah didaftarin Haki gitu-gitu udah? Udah bang. Oh jadi udah orang nggak bisa pakai itu ya? Dan itu diajarin sama Bang Raditya Dika malah kemarin itu waktu nimbrung di filmnya Single dia. Iya ya, harus kayak gitu, soalnya kalau enggak zaman sekarang tuh gampang banget ditiru orang kan. Jadi mau nggak mau harus daftarin Haki. Nah cuma kan sekarang lu akhirnya berkeluarga, lu berarti pas pulang di Indonesia itu ketemu istri lo yang sekarang ini kapan? Justru istri aku yang sekarang ini, memang sekarang ya, aku kan semalam belum pernah nikah. Iya, baru sekali. Baru sekali bos. Iya, terus. Iya. Mantan? Hah? Mantan ya? Enggak, dia tuh adikan kelas aku bang. Waktu di zaman si kuliah itu. Jadi gini nih ceritanya nih. Sebetulnya aku udah pacaran sama beda agama. Oke. Sama Kristen. Iya. Aku dari semester 1 sampai semester 5 pacaran sama beda agama. Dan kita punya komitmen. Ketika kamu mempunyai atau ketika kamu suka dengan seseorang yang udah satu akidah, ya udah kita pisahnya baik-baik kayak gitu. Nah pada saat itu ada pemilihan putra-putri kampus. Daftarlah aku sama yang pacarku beda agama ini juga. Nah, yang sekarang istri, si Dita namanya istri aku, si Dita itu juga ngedaftar jadi putri kampus, yang mana dia adalah masih semester 1 pada saat itu. Aku ngelirik kok, wah cantik juga ini, kok nggak petak rahangnya, bukan orang Batak nih gitu. Kalau yang sekarang aku kemarin tuh masih sama orang Batak, padahal di samping aku, cuman dalam hati kayak bisa nih kayaknya nih, suka aku kayak gitu-gitu bang, cuman belum berani untuk ngedeketin. Karena masih ada cewek ini satu. Oke. Tamat kuliah lah, aku ke Dubai. Si pacarku yang Batak itu nggak ngikut, dia masih di Medan. Ternyata dia menjumpain satu akidah yang kita punya komitmen pada saat itu. Oh jadi dia ketemu yang sesama Kristen. Bener, langsung nikah bang. Diputusin lah aku waktu di zaman Dubai sana, frustasi di situ lah aku aduh galau gila. Tuh ya. Galau bang, housekeeping capek kali kerjanya kan bang, 20 kamar ngebersihinnya. Kena lagi berita diputusin. Di situlah aku harus bikin video segala macam untuk melupakan dia. Nah, mainlah Instagram kan, Instagram, tiba-tiba tanpa diundang, adikan kelas yang pernah aku peter itu nge-like, nge-follow dan nge-komen. Dan aku pun berpikiran kayaknya kuliah aku pernah nyukain seseorang siapa ya. Tanpa aku sadar, aku buka, itulah orang yang ku cari. Ku DM, ku minta nomor HP, ku tembak lewat Skype pada saat itu. Oh nembaknya pakai Skype? Pakai Skype karena aku masih di sana kan. Anjing nembaknya. Orang itu bukan hanya di masa pandemi kita pakai zoom-zooman, ini udah dari zaman 2013 ya. Bener, pakai Skype. Tembak. Anjing. Mau dia bang, dan dia juga suka sama Mak Betty kan, pada saat itu memang lagi rame-ramenya gitu. Terus tapi aku kayak nggak, aduh gila nih kayak mana ya, pede nggak aku ya kalau macarin dia, takutnya nggak direstuin sama orang tuanya yang nggak bisa nerima aku. Gitu. Nah, tapi bukan orang Batak lagi ya, bukan orang Batak, orang Jawa berarti. Melayu. Oke. Oh kayak Jegel nih ya. Bener. Nah, dan dia juga ternyata mamanya orang Binjai tapi udah lama di Batam. Jadi waktu kuliah itu ngekos aja dia gitu. Oke. Terus. Ya udah aku tembak, pacaran kita kan, LDR-an nih bang, sampai 1 tahunan lah. 1 tahun ya. Udah 1 tahunan, dia tamat kuliah, pulang aku untuk ngedatengin wisuda dia. Disitulah pertama kali aku jumpa dia dan dikenalin sama mama dia. Nah, aku langsung bilang aja, mama terima nggak ya aku pakai daster kayak gini segala macam. Ternyata mamanya adalah open minded. It's okay kata dia kayak gitu. Maksudnya ya udahlah ya. Sekarang juga orang itu nggak bisa maksakan di mana satu bidangnya. Ternyata hobi itu adalah bisa menghasilkan uang ternyata kayak gitu. Dia pokoknya dikasih motivasi lah sama mamanya dan nerima aku seperti itu gitu. Ya udah orang tuanya dan nerima. Aku bawa lah si Dita ini
ke Abu Dhabi sana. Kerja sama. Dia kitchen bang, masak dia. Udah dia 2 tahun di sana, udah berjalan itu kan. Aku 5 tahun di sana, udah lagi naik-naiknya itu. Bahkan dia juga ngebantuin aku untuk ngebikin video. Dulunya tuh cuman aku taruh HP, pakai HP dulu kan. Iya. Pakai tripod, terus aku cantolin di mana-mana aja lah gitu. Nah ketika dia ada di sana, ya dia ngebantuin aku nge-record gitu. Jadi bisa dimulai ya, mulai dari nol aku bareng sama dia, makanya aku jadikan istri. Oh, total berapa lama tuh pacaran sebelum nikah tuh berarti? 3 tahun bang kayaknya. Aku nikah 2019 ya. Sampai itu berarti udah memutuskan untuk tidak lanjut di Dubai dan apa? Abu Dhabi apa Dubai sih? Dubai. Udah memutuskan. Sorry, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Oh berarti udah memutuskan untuk udah nggak usah lagi di sana gitu. Pak, karena memutuskan ya si Dita kan namanya perempuan ya bang ya. Iya. Mau sampai kapan kita pacaran terus? Sampai kapan mau buat dosa aja kan kayak gitu. Sampai kapan nih maksiat nih anjing. Iya makanya. Bener nggak nih, jangan dimain-mainin terus dong. Udah banyak endorsan, masa nggak dinikah-nikahin kayak gitu. Terus berpikir ya udah yuk coba kita balik. 2018 lah aku balik. 2018 ya. Jadi aku udah 5 tahun di sana, dia baru 2 tahun karena kan beda kan adikan kelas aku. Jadi ya ada beda waktu lah di situ. Ya udah 2018 masih stay di Medan, bikin video, ngumpulin uang untuk nikah. 2019 baru aku nikah sama dia. Dari uang endorse juga nih. Dan Mak Betty ini ya. Semua bang, ngebantu semua lah. Utang orang tua dibantu dari situ. Sampai kemarin tuh orang tua kan udah disegel bank juga rumah. Tapi alhamdulillah ya dari Instagram, dari YouTube, dapatnya dari situ udah clear semua. Gila itu cuma bayangin dari sebuah karya ya, sebuah IP. Bener, dan itu berkat bantuan keluarga Dita juga bang. Karena ketika aku 2018 balik, minjem baju mamanya untuk syuting. Oh gitu. Mamanya ngasih. Malah kan Mak Betty kan mau kondangan harus ada baju cantik dong, bukan pakai daster gitu. Ya udah dipinjemin sama mamanya gitu. Ya udah bikin video kadang di rumahnya dia. Sekarang udah almarhum sih. Ketika waktu kami mau nikah 1 bulannya dia meninggal. Almarhumah ya. Almarhumah bener. Iya. Ya doa-doa dari mamanya Dita juga, keluarganya Dita. Bapaknya masih ada, bapaknya Dita. Bapaknya Dita masih ada. Bapaknya Arif meninggal. Udah meninggal Januari kemarin. Oh sama kita anak yatim ya berdua ya. Anak yatim. Anaknya emang gak ada mau ngasih bantuan gitu kita. Iya kayaknya kita bisa dapat sedekah loh teman-teman. Kita anak yatim loh. Enggak berarti itu ya, berarti sebenarnya perjalanan Mak Betty pun dari menikah pun tidak ada konflik, sempat ada konflik sama keluarga, sama mertua pun ternyata tidak ada masalah apa-apa, dan perjalanan Mak Betty dari 2013 sampai sekarang berarti total 2022 udah 9 tahunan ya? Bener, sekitar segitu 9 tahun. Alhamdulillah sih, makanya ya capek juga otak mikirnya bang ya. Iya. Sampai kapan ini, dan kalau tenggelam ampun kali aku. Bapak udah nggak ada, mama pasti kan. Kalau ya aku harus ngasih keluarga Dita juga, maksudnya ya inisiatif lah soal itu. Nah ya itu ini baru mau gue bahas nih, tadi lu udah buka obrolan. Kemarin sempat ngobrol juga sama anak-anak itu kan masalah pas habis acara Spotify kan pada collab ya, ada bikin episode bareng gitu sama Mendoan. Kita tuh bahas tentang Mak Betty sebenarnya sedikit. Karena kita tuh Mak Betty. Serius? Iya sempat bahas lah Mak Betty. Karena kan Mak Betty ngalahin Rintik Seduh ini kita. Di on stage atau di backstage? Oh enggak, lagi rekaman podcast kayaknya. Lagi rekaman podcast buat episode Spotify. Tapi di situ? Enggak, di kantor podcast Hancur, podcast gua. Oke. Nah terus habis itu kita ngomongin bahwa gimana maksudnya Mak Betty ini kan karakter ya, mau sampai kapan? Karena kan Arif sendiri itu kan kalau persona Mak Betty ini hilanglah rezekinya sudah. Makanya nggak ada Mak Betty, Arif nggak kaya bang. Nah iya kan. Iya, jadi yang dikenal itu memang si Mak Betty-nya, Arifnya itu nggak ada. Arifnya sebagai CEO-nya kan, maksudnya di belakang layar gitu. Iya, orang di behind the scene-nya. Nah makanya gimana caranya mempertahankan Mak Betty ini, ataupun kalaupun Mak Betty sudah tidak works lagi, udah siapin sekoci apa nih untuk bertahan hidup gitu? Aku makanya untuk sekarang itu lebih ke dunia bisnis ya bang ya, kayak properti, nabung-nabung ke sana lah untuk investasi segala macam, pakai nama Mak Betty gitu. Makanya aku nggak akan bisa pakai Mak Betty seterusnya sampai udah tua. Umur 40 kan udah keriput, aneh juga kalau anaknya juga udah keriput kan, yang mana kan aku sendiri itu. Makanya ya paling sekarang kan masih anak 2 tahun ya. Tapi sekarang ya, baru satu ya? Udah 2. Udah 2. Nah sebenarnya kalau aku sendiri pensiun pengen umur 40-an lah.
Kayak gitu. Tapi balik lagi kalau anak udah bisa melarang jangan pakai daster, ya udah aku berhentiin. Aku ngikut apa kata anak. Oh jadi ngikut perintah anak aja ya. Karena juga ini juga tanggung jawab moral kan, gue juga sebagai komedian juga ya. Radit juga semua lah, Bang Panji, Ernest. Tapi kan kalau hitungannya itu kita tuh selalu kalau orang tuanya komedian ya pasti kan di lingkungan sekolahnya kayak bapakmu tuh yang itu ya, yang itu kan. Aku ada satu kecemasan atau ketakutan pada saat dia tuh nanti di sekolah diejek-ejekin, jadinya kayak enggak ya dibully-bully gitu, Mak Betty, anakmu Mak Betty. Ya dia kan bisa aja nangis, namanya seorang anak kan. Ya tetap aja di situ nanti aku bimbing bahwasanya enggak lu nak, kalau Mak Betty, bapak itu jadi Mak Betty enggak seperti yang kamu pikirkan lo, enggak seperti Banci yang begitu-gituan gitu maksudnya. Ya namanya kalaupun udah kita kasih pengarahan seperti itu pasti anak juga agak males ke sekolah ya kalau diajak-ajakin terus gitu. Takutnya nggak bisa nerima, makanya aku lihat perkembangan dia dulu deh gimana. Kalau misalnya dia malu untuk sekolah dan aku disuruh nggak lagi pakai Mak Betty, ya udah. Berarti tetap bikin konten atau bisnis aja, full bisnis? Lebih tepatnya buka manajemen lokal kali ya Bang ya, karena kan platform tuh kita udah ada. Ya, jadi hire talent lokal. Ya jadi kayak lokal heroes ini ya. Ya seperti itu, terus ngidupin mereka juga kan sebenarnya. Ya ngasih rezeki juga buat mereka, ngebuka jalan juga. Dan Arif sendiri termasuk orang yang tidak tinggal di ibu kota tapi sukses di ibu kota kan. Masa Bang? Lah iyalah kan kemarin yang Spotify iklannya ada di Ratu Plaza. Ya kan berarti kan susah loh masuk jadi original studio, itu aja original studio Aukarin gitu-gitu loh. Maksudnya kan berarti untuk bisa di hire untuk bikin original podcast sama Spotify langsung itu kan bukan orang sembarangan lah. Alhamdulillah Bang, makanya berkat dua keluarga ini yang support. Iya. Mama aku, mamanya Dita almarhumah tadi ini, keluarga-keluarga pada kayak ya udah nge-support gitu, dan aku bisa ngebuktikan bahwasanya yang aku sajikan ini adalah pertunjukan seni gitu. Dan doa-doa di Ka'bah itu Bang. Oh ya pernah ya, soalnya lagi umroh ya? Bener, nah waktu di Abu Dhabi sana umroh tuh cuman 1.500 dirham Bang. Iya karena deket. Dan lewat darat aja. Bisa, iya benar. Nah itu masih zaman Instagram aku Bang, masih 5.000 Instagramku, followersku. Berdoalah aku di sana. Bahkan kayak ya Allah, kalau misalnya aku angkat derajat aku, tolong jangan lupa untuk bersedekah dan ngebantu keluarga-keluarga yang kesusahan. Kayak gitu. Angkatlah derajat aku dan aku selalu ingat untuk sedekah, karena rezeki yang kau berikan ada rezeki orang juga di sini gitu. Sampai sekarang tuh udah terbukti Bang. Keluarga-keluarga yang dulu jauh sekarang udah pada deket di rumah mama, pindah semua. Nah itu tuh kayak bener ya. Makanya kalau ada keluarga yang minta bantuan apa segala macem, tetap aja ya namanya manusia yang kayak ini pasti ada setan tuh kan, minta dia kan. Tapi aku nge-flashback lagi. Ini loh yang kau minta kemarin di Ka'bah. Kenapa gitu? Iya. Makanya ya udah gitu. Mau dan ada dari doa ternyata alhamdulillah dijabah sampai akhirnya jadi kayak sekarang, dan perjalanannya juga tidak gampang ya. Banyak yang orang mungkin tahu Mak Betty baru sekarang juga mungkin ada ya kan. Padahal perjalanannya udah dari tahun 2013 sampai sekarang gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal konflik batin ya, Rip, sekali lagi ini kan juga lu menjadi Mak Betty, maksudnya Mama Betty ini kan perempuan ya. Bener. Pasti kan gua aja komika aja dicengin kayak, "Bang, ngelucu dong Bang, ngelucu." Itu aja kesel loh, Rip. Maksudnya kayak anjing kau ya, Mas kan nyuruh-nyuruh lucu. Kita tuh komika tuh ya lucu di panggung aja. Kayak kalau hari-hari ya kita normal aja anjing, enggak itu gua, "Ayo lucu dong Bang, lucu enggak lah." gitu. Nah, pernah nggak? Pasti kan pernah dicengin kayak Mak Betty atau enggak karena banci-bancian kan. Jadi kayak Mak Betty atau apa. Pernah nggak yang kayak anjing kesel ya dan akhirnya kayak capek jadi Mak Betty nih. Dulu tuh waktu pengen berhenti tuh pada saat itu Bang, lagi naik-naiknya. Karena jujur waktu ketika aku balik ya ke pertama kali untuk ngejumpain si Dita itu datang ke wisudanya. Nah, terus aku kan jalan sama Dita nih di trotoar. Nah, sebelah kirinya itu jalan lintas gitu, kayak jalan jalan untuk motor segala macam lah gitu kan. Nah, jalan. Tiba-tiba langsung kayak dipanggil, "Mak Betty,
kontol, aku bilang kayak gitu. Karena aku kalau jadi Arif aku nggak terima dipanggil Mak Betty bang. Oh iya Rip. Nggak terima pada saat itu. Tapi sekarang udah jadi risiko. Yang mana juga udah sadar diri bahwasanya yang kalau kau nggak ada Mak Betty, kau nggak bisa jadi kayak gini Rif kayak gitu. Makanya sekarang udah ya udah per aja. Pada saat itu aku nggak terima bang. Sampai si Dita kayak apanya kau? Semua orang pada ngeliatin bang. Yang mana itu dulu tuh trotoar itu pinggir-pinggirnya tuh ruko-ruko orang-orang jualan. Iya, langsung kayak kontol gitu. Iya, ya respect aja. Terus ke mall juga kan sama Dita lagi makan di Susite. Nah pelayannya langsung, Mak Betty mau beli apa? Kayak dibanci-banciin gitu dia nyambut aku. Berarti dia nganggap aku kayak anjing nih nganggap aku kayak banci ya. Langsung cabut aku nggak jadi aku makan di situ. Karena nggak nerima digituin. Oh gitu ya. Pada saat itu ya udahlah kayak berhenti aja lah ya. Jadi Arif aja lah, capek juga dianggap orang jadi banci-banci kayak gini. Nah pada dasarnya orang-orang yang nggak ngikutin perkembanganku pada zaman dulu itu bang, yang nilai aku langsung gini nih, ngondek nih, lambai nih, gitu-gitu. Ya, terus. Tapi kalau followers lama tuh mereka yang ngikutin aku dari zaman housekeeping sampai sekarang, ya respect kali lah bang. Bahwasanya pembuktian yang udah yang aku sajikan tuh ya bener-bener berhasil gitu. Yang mana Arif ya tetap menjadi Arifnya, Mak Betty yang tetap menjadi Mak Betty-nya gitu-gitu. Iya. Memang tunjukkan seni banget. Memang ini ya konflik batin ini kalau misalkan berkarakter, apalagi karakternya adalah perempuan ya, itu emang wah itu keras tuh. Nah keluarga kan pada ngumpul nih kan. Keluarga juga udah tahu kalau aku tuh Mak Betty kan. Nah ada acara arisan. Ya biasalah ibu-ibu. Mak Betty ngelucu lah kayak mana ngelucu, cepet-cepet ngomong Mak Betty kayak mana cepet-cepet. Bu nggak bisa lah bu, aku nih jadi Arif kalau pakai Mak Betty pakai daster pakai ini. Alah masa nggak gitu, berarti kok nggak lucu lah gitu-gituin. Sama kayak abang kalau jumpa orang kan, ngelucu lah cobalah stand up lah satu beat aja gitu. Iya. Nah dulu tuh sering kayak gitu bang. Kalau ketemu juga, ngelucu lah kayak mana lah, ngelucu lah. Ya kita kan nggak bisa langsung spontan gitu kan. Iya. Apa dulu si poin materinya yang mau dilucuin gitu. Iya harus. Itu kesel tuh Rip ya. Capek terus lah bang jadi badut kan. Kalau dulu tuh. Iya karena terkenalnya kalau kita misalkan kita sekeren Joko Anwar gitu ya. Itu tuh kayaknya kalau jalan kemana-mana bangga gitu ya. Kayak wah keren banget. Tapi kan ya sekali lagi kalau komedian mau nggak mau kan pasti kita akan dibecandain lah ya. Karena itu kalau kata temen gue adalah resiko pekerjaan. Bener. Ya kan karena kita jadi komedian udah pasti orang akan bercanda sama kita. Padahal aslinya in real life kita mungkin tidak tidak seasik itu, tidak selucu itu. Kita cuma ya sekali lagi bikin materi atau enggak tadi lu berkarakter aja apa segala macam. Jadi kadang-kadang capek gitu. Iya, nggak bisa spontan kayak gitu, harus ngelucu. Apalagi nggak pakai Mak Betty kan. Aku jatuhnya kalau kayak gini ngomong Mak Betty contohnya. Kemal, kenapa kok nggak ada rambut Kayak banci kan bang. Tapi kalau pakai daster pakai ini ya udah jadi karakter. Iya, makanya aku paling agak males kalau disuruh jadi Mak Betty tapi kostumnya tuh jadi Arif gitu. Iya. Nah bahkan kalau misalnya aku pakai nggak pakai daster nih disuruh Mak Betty nggak all out aja gitu. Iya soalnya kan lagi nggak intuit ke karakternya ya. Betul. Sama kayak kalau misalkan lagi acting udah pakai misalkan lagi proses reading ya tidak akan masuk itu ke dalam karakter ketika kita sudah pakai bajunya. Nggak mendalami pakai kan? Bajunya udah di set kayak wah berkarakter nih. Itu yang aku rasakan. Nah itu kan jadilah dialognya jadi lebih benar, karakternya jadi lebih hidup gitu ya. Cuma Rip ini selalu gue tanyain ke bintang tamu gue kan nama acara juga bertahan di industri ya. Dan lu juga perjalanannya udah banyak sampai sekarang. Mungkin sekarang alhamdulillah lagi ada di peak karirnya, semoga terus-terusan ya. Amin. Tergantung anak aja sekarang ya udah ya keputusannya ada di situ. Cuma gimana Rip cara bertahan di industri ini karena kan kita tuh banyak konten creator juga yang mungkin lebih hebat dari lu, mungkin lebih kreatif apa segala macam, tapi lu bisa bertahan sampai sekarang masih bisa jadi top of mind untuk Mak Betty ini ya, IP ini. Gimana cara bertahannya? Tipsnya apa Rip? Tipsnya lebih tepatnya apa ya bang? Konsisten. Satu. Terus aku mikirnya kayak nggak, tahun depan aku harus bikin ini nih, aku harus bikin ini nih. Nggak kayak gitu bang, aku lebih kayak ya udah sih ngejalanin aja lah ya. Ngejalanin terus apa yang aku pengen luapkan di isi hati aku luapkan di video kayak gitu. Nggak harus dibuat-buat cari
cari sensasi dulu apa segala macam tuh enggak gitu. Jadi mikirnya ya udahlah konten yang ada di lingkungan aku itu aja yang aku naikkan gitu. Kadang kalau misalnya stuck nggak mau bikin konten apa, suka cerita sama emak-emak apa keluhan mereka, ngalir aja gitu. Oh ini berarti itu yang ku angkat, makanya sampai bertahan sampai sekarang lah gitu. Yeah. Nah kalau untuk keinginan aku tuh pengennya Mak Betty tuh ada di bioskop pengennya. Oh ada filmnya. Ada filmnya, udah ngomong juga sama Bang Benedion kemarin. Oh bisa lah dia mah. Iya, malah sebelum ada ngeri-ngeri sedep Bang, aku udah jumpain dia. Oke. Itu satu titik keinginan aku lah. Tertingginya ya udahlah ya, maksudnya jadi film gitu ya. Bener, at least kalau misalnya pun, ya kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku ada kenangan di masa tua Bang. Oh iya setidaknya udah jadi film. Iya, dan bisa nunjukin ke anak cucu. Oh, kalaupun mereka malu nontonnya ya. Iya, Tapi itu adalah satu achievement aku lah, maksudnya satu penghargaan aku. Ya karena Mak Betty itu kalau secara IP ya karena itu karakter bisa setara Mr. Bean loh. Maksud gue tuh kayak Mr. Bean kan juga Rowan Atkinson tidak setolol Mr. Bean. Bener. Kan. Tapi kan itu karakter yang di-create sama Rowan Atkinson. Lu udah punya, berarti lu udah setara segitu secara intellectual property loh. Lupa juga aku ngomongnya tadi Bang. Kalau misalnya, tadi Abang kan nanya kalau misalnya udah pensiun mau ngapain rupanya. Aku bilang kan buka manajemen lokal kan. Yeah. Satu lagi. Apa tuh? Dikartunin. Oh. Animasi. Jadi kartun aja, jadi hidup terus ya karakter. Jadi yang dubbing juga bisa orang-orang. Nggak harus Arif terus. Kalaupun ada Arifnya ya udah beberapa karakter. Oh iya juga ya. Iya, jadi ya IP-nya kita kan udah ada semua nih. Jadiin buku, komik. Ya udah upin-ipinnya Indonesia. Iya gitu, akhirnya jadi pengennya. karakter aja terus-terusan jadi duitnya tetap ngalir karena ini kan udah bentuknya udah IP ya, intellectual property. Ini tuh udah bisa dicabangin kemana-mana. Dan tadi soal ngomongin soal akhirnya bertahan karena nggak ada ambisi apa-apa, tidak mikir cuan. Apalagi pertama kali mulai Mak Betty kan cuma karena sakit hati aja kan. Bener. Kangen emak-emak karena lagi di luar negeri, kangen sama emak-emak Medan. Akhirnya ya udah daripada nggak bisa ketemu jadi emak-emak Medan aja. Awalnya cuma kayak gitu karena kebanyakan itu yang setelah gua telusuri juga ya memang orang yang sukses di bidang ini ke content creator dan lain-lain ini kayaknya tidak yang ambisius dah, bukan orang yang tiba-tiba enggak nih kita harus masuk sini supaya dapat cuan, goalnya tuh nggak pernah kayak gitu loh. Jadi kayak iseng atau enggak atau apa triggernya ini pengen seneng-senengnya dulu tiba-tiba alhamdulillah cuan. Gitu. Nah orang lain yang pengen di rumah Betty kan udah mikir cuan. Pengen bikin karakter kayak Mak Betty karena Arif Muhammad bisa beli mobil dari sini, beli rumah ya kan. Tapi kadang nggak kesampaian jadinya. Akhirnya nggak kesampaian, gagal. Makanya terlalu hal yang dipaksa itu kan nggak baik ya Bang ya. Iya. Makanya ya udah berjalan aja. Banyak lah orang yang nanya sama aku kayak mana sih jadi content creator, kayak mana, apa hobimu, ya itu kontenmu. Apa hobimu itu kontennya. Iya kan Bang, jadi jangan kalau hobimu basket ya aku jangan berenang bodoh, udah salah kali kan. Ya di basket aja udah. Apa yang bisa dikulik, yaitu apa hobimu itulah kontenmu, ya bagus tuh. Nah itulah jadi duitnya nanti kan Bang. Ya hobiku untuk menghibur diri pada saat itu dan suka ngulik-ngulik, ngedit juga. Ya udah disitulah hobinya. Jadi sebelum kita udahan Rip, ada tips nggak untuk yang pengen berkarya juga sebagai content creator atau enggak pengen bikin karakter juga seperti Mak Betty langsung ngomong ke kamera aja. Ada tips nggak buat mereka tuh Rip? Untuk para pendengar Spotify, channelnya apa Bang? Ini Kemal Palevi. Kemal Palevi. Benar. Ya, untuk para pendengar Spotify Bang Kemal Palevi. Dan YouTube ya, ini YouTube juga ya. Oh ya, YouTube juga semuanya. Nggak sulit ya untuk menjadi content creator sebenarnya. Yang penting punya nawa itu dulu, niat yang kuat dan juga konten apa yang mau kamu sajikan. Kalau misalnya nanti gagal, coba ngundang anak yatim dulu. Kita diundang dulu ya. Diundang untuk ngisi ilmu-ilmu ya, untuk mengisi ilmu-ilmu ya. Aduh, aku agak sulit tuh Bang kalau ngasih tips and triknya gitu Bang. Karena nggak ada basic di belakang itu gitu. Jadi apa ya, udah garis tangan sih kalau bisa aku bilang ini Bang. Mak Betty sekarang. Ya tipsnya itu aja lah ya, yang terutama niat, alat,
sama konten apa yang mau kau sajikan, udah itu. Sama itu hobi apa tadi? Hobi lu yang adalah kontenmu. Ya, hobimu adalah kontenmu itu sih. Jadi bikinlah konten based on hobi kalian teman-teman. Jadi nanti dari situ kalian akan find the way untuk menjadi content creator atau apapun itu. So thank you buat Arif Muhammad sudah mau datang ya. Terima kasih Bang Kemal juga. Sukses terus. Nanti mau balik ke Medan soalnya abis ini kan. Mau balik ke Medan. Naik kapal. Wah. Kapal terbang. Wah, ya benar. Tapi benar, kapal terbang ya, benar. Pokoknya sukses terus, semoga karirnya panjang, sehat-sehat buat keluarga juga, semuanya. Dan buat yang udah nonton sekali lagi, kalau misalkan ada salah-salah kata dari gua sama Arif, langsung ya dimaafin aja lah ya. Iya dimaafin ya, karena kita juga namanya manusia. Jadi kalau ada hal-hal yang jelek itu datangnya dari kita, tapi kalau ada hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, benar itu. Jadi diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Kalaupun ada yang kontroversi dari omongan kita misalkan ada, langsung komen aja, kita dibenerin, siapa tahu kita jadi pribadi yang lebih baik. Bener kali Bang. Itu aja. So thank you udah nonton episode kali ini guys, sampai bertemu di Bertahan di Industri episode selanjutnya. Iya.